Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Penggini ini kalau mau kedimai ini sering kalau wajah detailnya. Kalau ini nge-SMS Lukman supaya ngopi yang di Muslim nih. Terus kalau mau cari yang di Bukhari, terus kesusulan nih kopian yang di Bukhari. Kalau zaman mondok Sarang tahun ini mulai 96, 97, mulai akhir-akhir kalau mondok. Kulon termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman, yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi, setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik, tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode Sayyid Husain, terus sampai sekarang periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biamba. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi, karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 vitamin. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini salah paham tenan ini. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih, ya, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama, memang akhirnya mengganggu agama, kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa, ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinat pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang telah di Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya dia jogeman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi buatan tahu fasik. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil, mantai sama wirid sirit. Ora wiridan ketek. Iku mergo soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora soleh dhewe mereda, ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama
agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing apik guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Mengko tak niati. Kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenok sih bukan turun. Kalau kalian ini malik, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih Sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim. Ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih Sahih. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang rukuna minad din kama yang rukusahmu minar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe saka Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Biang kerok Islam nganti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amir Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh memang repot. Ini kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, waleh. Wong sing seneng wiridan dia mana salah wirid bahwa rati wiridan potek. Wong Islam darani kedek. Sing ra wiridan wong salat, wong contohnya bar salat langsung melayu, ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kethek wae ana apa wae. Wong salat dihukumi apa? Kethek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara soleh lagi umat, rawong ra wiridan dianggap kaya kethek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sama ra usah ngandani kula ono ning kitab. Aku luwih roh aku di sampean ana kitab luwih roh. Aku wis iso mbedakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpulno mereka adalah biang kerak kekacauan harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh sinten. Nah mulai di sana udah wong soleh mesti pintu-pintu. Khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah cetenane sebuti jadi. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandannya yo pintu, si eksekutor yo pintu. Sekarang tenan Muawiyah adalah subuh meriah, ngomong wong ngimami. Ngomong itu wah, terus soalnya di kamar dia pintu, sih ngomong pintu. Narifi Muawiyah wes digoten tapi ora. Tidak arifi pokoknya sing imami apa? Temenan. Muawiyah meriah ngomong wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak gue sing imami su. Akhir riwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sing kepaten ra Muawiyah. Nah sing abruk aja rada apik nasibe. Pas dibuat belawa kena bokong. Ya berarti gak tepat sasaran. Jadi pintu meneh terus jenenge ora tepat. Spesial sing dinali. Dinali dibuat pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling ya zaman. Eling-eling nanti sampean mati nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah saya ngaji. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli
Nah, tidak partai Islam, tidak non. Partai ora wong. Sing Islam mak wong. Partai ora mukallaf. Sing mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Wal jamaah. Jangan sampai atas nama kesalian kemudian membunuh kesalian yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalian yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalian. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalian. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, suara sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalian. Wong Wahabi nganti ngesahno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalian. Kok nganggep wong ning kuburan ku sirik, nganggep bejimat ku sirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak disae. Paling gedeng tok. Dalan nang depan kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki. Era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalian. Itu mau kayak kowe wong maca Quran gak fasih, mbak arane fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'asafaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Biro-biro wis kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane kiai-kiai. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesaliannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalian kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid ora fasih, gak sami. Kalau nanti tidak ngrasani teng daerah itu, waktu imam ora fasih ikut. Cara kula lorot apa? Ngaku. Lah jenengan nek kurang makmum, iku kurang rapate. Luwe rapate nang cek makmum kok. Cek rumah ae. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan antuk aku ngalim to, iki maksud tak ngalim ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula tak dudara hadis. Dalam banyak hal kesalian itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampean alasane perkara macane ra fasih apa susah buat tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nak maca surat kegawan tertawan keliru ya gulu mawon. Setelah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang. Aku dadani iki 4 mata. Ora usah nati jae terus nglorot dadi imam. Jadi jenenge kebencian sosial. Ya drengki perkara imam jamaah. Mau aku sing ulama di pengaruh akeh orang imam ora paten. Ngoten dia tak kadanane wong e. Saban maca sing fase nare iso fase maca sing standar-standar ae misale Fatihah Yasin takul ruwet beres. Timbang maca ala tarah hadi wasiat bulat-bulat dia turun aku. Apa aku mau doa utawa watini di akhir wal akhir. Ya watini kan lawan berakhir wal akhir. Tapi orang kok laruane kok lorot ke masjid ora iso. Kesalian ngono iku kesalian melahirkan kebencian. Tidak bisa PPK wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kue-kue yo halal darah yo dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang Arab mereka ngomong kode Islam paten dinaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak iso. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa?
Lan kalau jadi wong alim darah fasik barang seneng. Iku biasa dicam. Jangan dia ngalim kok fasik ngene. Iya, fasik itu fasik kuwi. Ben jajal lah akhiran punya swarga dia. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut dawuh Nabi bahwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, itu kaidah dalam hadis sahih dan musmaleh. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang muslim apa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat saka komentare dekne, contoh aktivitasé dekne. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang mengfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah, kula niku sering ditakoki tiang-tiang tangga kula. Kula nak Jumatan ini jarang salat sunat, teko terus sungguh. Kita protes. Saya mau paling merasa salat tahiyat. Aku harus dimakan aja. Aku kiai dah mulai subuh semua. Gajar aku kaki aku. Gue mesti wae kaum salat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak salat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran, gue baru jam 8 mulai. Wis pokok sholat. Nggih, kok ini jarak. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahan sih. Ora ada alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu udah kok geger prakaruan. Nah, anak aku demeni rondo itu lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat raweh. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung sholat belas. Tapi sebenarnya sholat ketika sholat beda. Nanti itu kamu tapi sih rumah orang mirip aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi karena bingung kiai atau sholat tahiyat mesti luar. Ya tapi batin gua. Orang paling banter, paling wong janggal. Wong di daya tarik paling kacatu. Gak kira damai mawon, santai mawon. Nganti tak niki kula. Ya cuma kalau nafas umat sholat ya sholat, sering nafas umat, tapi pas umat ya boten ya karek. Karena sampean kudu sholat tahiyat gak ono ngamati. Ya ora ono ngamati, ora ono tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Mau beradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bareng ngaji kok, bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Saya kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener nabi. Bareng salat ampe do ditiru, sesuk nabi ra salat. Pak ya Rasulullah wingi iki salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Dia kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan naik darani iman dari salah wirid bahwa kalau di waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nek masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrem. Kowe dhewe nglakoni ilmu lagi pirang wulan kok dalil wong liya kamasalil khimari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan lagi. Narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang dinasor, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya ke kafir. Akhirnya Ali dagang kafir. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai ya. Kafir mengatasnamakan kebenaran.
lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik, ini partai medium ya medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa sosial. Itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba tenang wong salaman Pak. Jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liyane kedosok terus. Biasa-biasa. Oh, mari dak ana wong liya kedosok. Biasa-biasa. Iku ya dadi ya biasa. Ora tak pikir, tak pikir, tak pritem nang karepe pangeran men sowan, dhewe takoki. Lah malaikat ki ulama ora sering dijak salah mau tak pikir, ora mikir ya takok. Tak pikir. Papa dibaca apa? Tapi artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun minisani. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentafsirkan. Itu naudzubillah min syarri apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij, Rafidhah, Syiah, Qaramitos perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Makanya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah min syarri apa? Dan kita ya soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemana sholat kita sholat biar sekolah. Itu paling biasa mawon. Semua umum-umum aja. Kalau ni wong alim dirasani wong era tersinggung, wong hormat orang era tersinggung ora apa-apa. Ya biasa mawon. Dan cerita. Kesinian, tak kelas. Tahu cerita. Kemudian yo ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus sama sapi berkedunya. Aku wis bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya tidak karena itu. Di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi nggih ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ra sholat belas aku sahabat. Tapi yo padha sholat maksud gak. Bareng wajib. Ya karena itu tadi ya sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kalau mau hadis ini. Qultu ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, inna fi jahiliyatin wa syarri. Inna satemene kita kuna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing zaman jahiliyah wa syarri ing zaman kele. Faja amako tekona ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ikilah keapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri. Ana ta sawise ikilah keapian min syarri saking kere. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jok wonten jenengan dadi Islami. Ya sawise periode Islami niki apa ana periode elek meneh. Dari Nabi kala dawuh sapa Nabi na'am yo periode Islami iki sampe jahiliyah meneh. Terus fahal ba'da dzalika syarri min khairin. Nah periode jahiliyah niku apa jane apike ya Rasulullah? Dari Nabi kala dawuh sapa Nabi na'am yo wa bidahun tapi campuran. Ya Nabi benar tapi campur aduk. Jadi ono asape. Jadi bar periodene sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa madahonu, campur aduk isbudi ya Rasulullah. Taumon ya duna biwiri haji. Ya bebe ya duna, ya bebe nunjukno kaumon apa? Ya duna. Kaum niku kaum ya duna kang padha nunjukna sapa kaum tapi diwiri hadi kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane ya duna tapi diwiri napa? Hadi. Nggih.
Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna, tapi biwiri haji. Yang tadi Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir atau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun, ngomong rawiridan ini gegere gak. Kan berarti Yahduna biwiri haji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tungkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tungkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tungkir kowe ingkar. Qultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sadin. Ana ta tak wis periode kaabian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Man uti sapane wong ajabahum nyembadani sapa manhum ing duat ilaiha maring dakwahe mau qadafuhu mongko buak sapa duat hu ing wong fiha ing dalem. Qultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke duatun ala abwabi jahannam. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Sis kula aturi ifadi panjenengan hum ing duat lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qol hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-jinan. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi al-jinan. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Itu kayak tragedi Khawarij eling-eling. Kaum Khawarij itu saking soleh, iku ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalahan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang marah ini kita tambah orang kesalahan sing lahirkan apa? So nek wani dadi wong saleh tamar ma'ruf nahi mungkar bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ora kok kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model apa? Model tahiyat masjid manis-manis sing ngrasa tahiyat. Nanti kalau dia ini, kecuali kan aku hukum memberi rubah. Lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid tidak jadi wajib? Rawani ku rubah hukum. Lah rawani ya wis. Ya wis ora komen. Anggap aku ngamale akeh dadi ra perlu salat apa. Tapi dengan tokoh terus nak ditiru wah. Lah aku geer tokoh malah keliru aku ora tau nganggep bapakku tokoh kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat tahiyat masjid wong tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Apa? Ngomong warai ikhlas barang kok. Mau ngalim kandian. Ibu cuma kedua ulama garis kau ulon ya sudah akhir itu dua. Maksudnya nak akhir itu. Butuh orang alim tenan. Maksudnya itu kan gak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai sesuatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering kitab fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tragedi mesti dimulai dari kelompok Soleh. Itu pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Abu Nu'ad meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kada sampai periode Timur Leng, sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sukowijo itu terus sampai tadi terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai lalu bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesaksalan. Misalnya kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua dia di situ. Malah kok kesakralan. Kawangannya wong wajib panut tenan. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar,
Ada suami Gerindo, Gerinda. Kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerinda. Bapak partinya Gerinda ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Yes. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas milih. Mereka fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma kalau aku sering guyon-guyon Gerindra, partai yang lucu-lucu itu kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Wah kadang kita protes juga tidak seneng begitu. Hebat tenan. Wah di dua gue kampanye terus. Ya ada itu ya. Nah, kita mau kampanye ahli sunat, nah kita kampanye di TV di akeh apa? Hebat itu mesti bener. Aku mau hebat tuh, hebat gue duit akeh, gue hebat. Sama orang ribet, aku ngomong kok ribet. Tidak bisa cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh ekstrim. Ya, kesalahan itu jangan sampai ekstrim. Ya kita harus niru Nabi itu bilhani siati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Sampai familiar, mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai kayak nggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing dungan kuburan Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sekira ham, orang sampai dibantai, paling disadui tak untuk polisi mereka kesuwen tuh. Akhirnya wong NU diakali, maca Quran mereka ora diusir. Ya tapi wong NU malah dosa, maca Quran niat ngakali polisi. Saiki Wahabi. Nak dungo ibu maca Quran malah dungo niatmu mbok. Malah pintu meneh teman-teman. Iku malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran ya aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kasih itu sering gitu kula walah Gus nek ben donga teng raudha boten diusir polisi ibu maca Quran, tapi sak cangkemmu maca Quran buka apa? Ibu. Malah ngenyek pangeran kok. Dan mboten ngoten diusir. Ya, maca Quran niat tenan apa susah? Susah. Nah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Jadi kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ilallah, jangan untuk menvonis orang lain. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara ke wiridan bersolat ijazah kiaimu, ayo kok terus muni man laisa lahu wirid bahwa kal wong liya mbak anggap kethek kabeh karep pembi. Salehmu sepiro, wong Islam mbak arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek andaran liya kethek iku dosane wakeh andarane wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan mok pira. Wis men dihisab pangeran perkara andaran wong liya kaya kethek. Lah milih ndi? Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama loh ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Loh Nabi kok terus hati-hati selesai. Kadang bersolat wiridan subhanallah yang telu terus suami apa watama ummi'ah la ilaha illallah akbar walillahil hamd. Kadang mboten bersalam lam yamkus ila beberapa. Jadi bersalam gak jelas mire. Wah ora jelas. Sampai itu pusing. Jadi apa dia Arabi masalah memang wiridan orang. Bisa kadang-kadang. Mulane nganti ana riwayat model Muhammadiyah anak Nabi ra wiridan, ana riwayat model anu anak Nabi wiridan, ana riwayat model Toreko wiridan itu dua. Lah itu kan ana musafisah itu. Teng riwayat hadis sosial mengene tok. Wa doi damai jaga. Ya kan ngeten to nek riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke Ilham teng mriki. Lah kal Covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngerti riwayat kayak riwayat itu. Wa yuharriku lan riwayat hadis lan nabi ngobahno musabbiha. Ngobahno nek eno kangir. Cara la ilaha illallah iki cara eno
obat. Paham ya? Jadi omong pon ngene obat. Cara kelompok liya. Ya betul. Lu ngarteno gawe gegere gak karuan. Lah sing kelompok eno ngenyek dari kelompok sing obah, jelas riwayatnya wakar rokaha coba. Repot gak? Ngerti obah itu. Ya repot itu kali sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nak sendakep yo gak pusing yo. Ana sing ngene. Mergo nutupi ikawakati agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono ku apa? Sendakep ku ngene lho sampean teliti nak pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat. Selesai kan? Mau pakai sama sholat dengan itu, dia biasa. Kok bareng? Lalu itu ulama mereka katakan nak sholatnya itu. Nah dan Muhammad malah sholat kerja santri ini bareng dengan sholat. Dan Nabi malah lebih ekstrim mana? Sholat dari udang putune. Dia bosan. Iya caranya sudah pengiran, apa kita butuh deh. Lendak kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi rasa geger, coba apa? Itu kali wiridan dari lalu si motor itu gede-gede dielpon. Terakhirnya ini dulu jantungin. Itu kan nama baru, itu versi. Kita standar saja. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi pada batas ilmu, sing layak balus syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi, sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah itu namanya sudah mangkola ya. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah. Mergo ngene ku illallah itu nunjukno tauhid. Ya, sing nunjukno tauhid itu orang tradisi, ya mergo illallah iku. Elo-elono lho apa? Apa narano tradisimu terus ora sing nunjukno kalimat. Lah tradisi tak ketok. Ora omongan bocah apik. Sing wodo bandai cara kula penting dioban. Ora usah bener ta salah. Kalau ada takoki bener ndi mau serem ning dioban. Serem ora ana kudu bener. Makanya gini kalau cerita, kita harus kembali ke Quran hadis bahwa sebetulnya Nabi piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'nina, rukuk ma'atu ma'nina, i'tidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putune, umamah. Kadang Nabi maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saat tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya lihat neraka, maka saya menghindar. Tapi sebagai basaria, sholat lali barang, akhir rokaat mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh, kadang salah, rokaat mulai, damai. Nah, sahabat yang dia sopan kayak Abu Bakar Umar menengah. Tapi sahabat bedik-bedik, ini sholat ajaran anyar pun Nabi lalu. Sahabat yang bedik-bedik itu kerja. Ini sholat ajaran anyar apa macam Nabi lalu. Nah untung artinya ada dugaan jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model ajar itu orang-orang kafir. Akhirnya sahabat juga takut. Dulu ada diterkan, dulu ada itu bawa tangannya. Berkata Nabi diusul, ya Rasulullah, aku siroti sholat amna sita. Ini sholat model aja, rupanya jenengan lali. Dari Nabi, ya Nabi itu takut omong-omongan. Takut besar petiannya. Ahad pun makola udul yasin, tenang. Sing ngomong udul yasin tenang, aku mau sholat yang rokaat. Jadi ya Rasulullah rokaat. Nabi dah sengaja mana Allahu Akbar itu terus rokaat.
Yo wis ngomong kan. Yo wis takok. Tapi dah. Sampai benar kok. Lha tak ono to pikir aku iki gimana lho sing fanatik fikih. Mulane ulama fikih terus pusing. Omongan sing batal sing iki. Ya akhirnya diputusno. Omongan iku nak terkait be masalah salat lan apa-apa ora batal. Kok kaku ati ngomentari nabine ora pusing. Salat nabi hukum batal. Lucunya nabi gak baleni patang rokaat boten mau diterusno tok. Gitu gini sorry. Nak namung napa sih? Diterusno. Oh nabi menyinyol sudah sampai surul masjid. Ya takok. Untuk riwayat saat nadaruk badahi lagi dari masjid jadi ya pesantren. Ya tenang yang sing diomongno juga ten. Nggih ya Rasul. Malik mana? Terus masjid capek. Nabi dah kudu sepuluh atau rubah. Nabi kudu apa dia? Aku lah ispen kau lah, ispen urusan di DWC. Kau sholat takiat masjid lemus. Berkau itu orang ngamal, aku cuma itu. Oh itu sampai 2 hari ngamal sih. Awan-awan mana sih sholat apa? Kau sudut sholat takiat masjid. Tapi kalau ulama menggitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nomor sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut dianggap apa? Entah itu sholat, entah itu puasa. Maka Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nomor dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Wajar ya. Jadi gak terima wajar dari sunat. Iya sih wajar belum masuk. Wah gak ada. Kultu ngucap kebaikan mama dah tak muru nih nadrokani dalik. Pama mongko ing apa tak muru perintah panjenengane ingsun in adrokani. Lamun metu ini ingsun apa dari kamu kono zaman. Ya Rasulullah, kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau dawuh sapa Nabi talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kula maca hadis niki teng ati kula mesti nangis niki ya. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kowe netepi ning mayoritas wong Islam, wa imamahum lan imamin apa? Muslimin. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, kowe melok kelompok mayoritas. Ini rumah tenan. Kalau mau hadis ini mesti nangis. Kue kudu melok kelompok mayo. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya kue ngerasa bener dewe, gaya toriko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Kue kudu melok tren mayo. Karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Mana pulau sering ngaji teng Bojonegoro teng. Aku rasa cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jama'atul muslimin wal imamah. Makanya kiai-kiai toreko mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja, model hidup yang mayoritas. Buatan urusan perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh, nak jubahan sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan, kabinan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggone klambi kayak pulau itu. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tahu sing ora nak serbanan sunat. Kalau ngerti nak ketunan kaji buta sunat ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi keguncangan, ya. Tajam jama'atul muslimin. Orang jama'atul ulama tuh, ya. Dewe Nabi jama'atul muslimin. Ikut tren umumnya wong Islam bumi. Makanya ulama mulai wali songo sampai sama. Ya rata-rata nak maca ya kayak umumnya. Lah ulama itu mau mengkarang ngerti nak serbanan kabeh jubahan. Mulai sarungan, gajah duduk, damai, toko atlas, toko kelambi, di pasar, keturunan. Ya biasa saja.
Memang kadang-kadang jubahan pas khotib misalnya ben serem ben sunat. Tapi mereka rata-rata trennya biasa, cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai riyen saya Abi Bakar Sato sing aran ya anak guru-gurunya. Nak ngendikan teng mbahmu teng guru-guru kula punya sanad al ulama wal auliya yajruna majruna. Ciri utama ulama wali yajruna majruna. Cara berperilaku sosial kayak umumnya menu. Nah, termasuk diutang barang mus, tapi udah akeh-akeh. Umumnya uang itu diutang ya diutang. Lo nabi kan 3 bulan diutang. Kita kalau kiai sing alim lagi buat ngene Mas. Nabi kan 3 bulan itu apa? Diutang. Nabi ku kabundut iki cek duwe gadean ala Yahudi. Karena nabi ke umumnya ora dhewe ya utang. Ya dia tahu jujur-jujur bojone biasa, nggih biasa. Pulang kamu terus nabi ku steril enggak terkamu karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati, berapa sih yang bisa melakukan? Akhirnya kita ada menjadi sawadul azam, menjadi kelompok mayoritas. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah misalnya kabeh kiai cobaan terbanan, persis napa? Jare umate sing wong awam jenengan mbah serbanan pantes manjen kiai. Mak kula iki jek rokan, bapak kula jek katokan cekak. Lah anak kula mondok anyar terus serbanan omah kula rak koyo suasanane sepun. Iki bapak kula katokan cekak mbok kula jek jarian. Anake mergo mondok coba. Nah, koyo gaduh-gaduh terus tau. Loh kamu jangan bayangkan serbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas perbanan mungkin kayak izin. Coba bayangkan mereka bin si A bin si B. Saya ini kiai sering survei. Gue agak roh rasanya jadi kiai tenang. Mau pengamat. Gue roh rasanya jadi kiai tenang. Anak kiai. Betul gitu. Tetap artinya roh tenang cara survei. Kalau pulau tinggi kiai, tak kalau pulau gus, pulau kiai paling susah nak bakas aurat. Tapi ya juga ada susah. Ibu pulau ini pegawai negeri, roh kan? Bapak pulau juga ngawam terus pegawai negeri lah itu kata anjekak kautan olahraga. Lagu gue agak ngerosot yang bodoh enaknya bakat orang guys mulai. Yang ngomong, iku wajib no serbanan kayak ini kayak apa suasana ya tapi nak santri ini dewe mau sarungan kautan medel kan podo militer. Kan gak beda jauh. Artinya gak bagus stabilitas. Ini ngaji tenang, bro, bilang tapi tenang, tak ilmu ini. Dari Nabi untuk ngadepi zaman Tingurwat itu ikuti mainstream, ikuti umum talzam jamaatal. Mengenai saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara atau Muhammadiyah. Soal saya kritik kalau ada yang salah, tapi saya ya antaranya itu. Ya kadang nggak salah, tak partai sesuatu. Milih mayoritas tak golkar PDIP, ada Demokrat. Wah, Pak Amor partai baru. Tanggung apa sing umum ae. Iku Nabi saking jaga umumé wong hatta Nabi itu secara pribadi ya diutang. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya juna masron. Malah ada cerita Sayyidina Umar yang nanti kalau cerita jenengan ini. Ana wong men dijaru-jari sing wedok matur Sayyidina Umar. Warang sowan Sayyidina Umar pas bojone cedhek orang tua. Sampun ya Amirul Mukminin. Sampun ki orang matur kok sampun. Sampun ya Amirul orang matur kok sampun. Ono apa? Sampun. Lah iya apa orang matur? Mas kula. Diberi Amirul Mukminin kadang disebar. Nek wae curhat perkara bojone diputer ra karuan. Dibeli Amirul Mukminin dijudes itu. Mulane kula nak kode santri-santri kula, masalah bojo iku biasa. Lah aku munggoroh nak bojoku kereng tara kereng ora iso iki biasa. Lan dari tangga-tangga kula Gus dina ambek bojo amen kuwen perkara karo masa ning donya ku piye. Iku ngambil tak beno, kula wis biasa mawon. Mereka cara kula matur umar ya sampun iki. Regane wong wedok iku judel, kayak kepen kerja sedir. Tantang ngono pangeran negeri wong wedok ngono iku. Ya biasa tuh jadi lawang biasa, capek tuh. Di rumah lawang nggak, itu kalau orang engsel mentek di, pas gede yo engsel murah. Dia orang posisi ini biasa saja.
Artinya ya yadruna majruna ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya yadruna majruna. Kayak umumnya wong terus tidak steril rendah, ya biasa masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi Talzam Jama'atul. Soalnya ada seorang kiai thariqah besar. Ketika ditanya kenapa beliau gulkan, tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujah. Tapi ini sepihak ya, saya catat ini sepihak, tidak bisa jadi hujah. Itu alasannya Talzam Jama'atul Muslimin. Biasa ikut mayoritas. Itu buah yang kiai yang berbeda demikian. Ya pokoknya tren mayoritas. Kalau sekarang apa ini mayoritas. Ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian. Misalnya kalau PDIP itu mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Golkar mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Demokrat mayoritas tidak ada kiainya. Karena kiai menyatu di partai kecil, partai Islam. Itu mayoritas ini kan tetap prakteknya nanti mimpin. Nah ini secara strategi loh. Karena ini mayoritas prakteknya kan tetap pegang kendali. Karena tidak ada orang soleh di sini, berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua. Bagaimana? Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, tetap jadi minori. Orang ngomong ke partai kecil, itu rasa tersinggung, nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi, kelompok kecil yang benar selalu ada, wala yahurana kabilatu saliki. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran. Bahwa kebenaran harus gerak khusus. Tapi yang di besar juga harus ada untuk menjaga Talzam Jama'atul Muslim. Ya biasanya orang kiai yang sholat serbanan pimpinan putih harus tetap ada untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan sholat pimpinan putih. Tapi kiai sholat saenai asal nutupi orang sudah tetap ono. Menjaga konstitusi nak pakaian putih rawajib, temen-temen orang utuh. Paham ya? Jadi, ya harus sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan, konstitusi umat di jalan, wajib apa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau ngomong dia gitu. Lo kalau nu bawa ngalim lah di dalam kata anak lo sering tajam biasa. Lo lagi sering kaget sampai itu. Gue semua dengan urusi siapa? Ya saya ingin kayak umumnya orang Islam. Umum Islam ya anak dijadi, jadi kayak. Rian juga janggal kalau ngajak anak pulau tempat ini hidup biasa. Ambil bisa berisik mesti neng pasar be anak hidup biasa. Jadi bakal gitu. Kenapa jajan sih anak-anak? Jajan nong itu liar butuh cemburu, bener jajan anak. Tapi ada tuh. Lah segera jajan anaknya malah kakek jajan rodo malah repot. Tunggu ya pak. Tak kesu. Jajak anak kok geger, anak jajak demenan geger lo. Seneng aja kok geger barang orang perlu digeger. Geger, mulai kurang penggawean nih. Barang nggak perlu digeger kok sih? Mereka pulau yang anak hadis ini Talzam Jama'atul ini orang Islam gitu anak EGW melok masuk ini ulama lain umumnya ada. Kayak Nabi wes Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin pas sholat ya umumnya bang gedong putu ada amet. Itu kan kayak umumnya orang toh. Nabi sholat begitu putu kayak umumnya orang itu ya mbah digedongi putu. Wajar kan putu gelanjutan nih mbah. Orang kok mbah mencepat. Kok matu nih cepet. Tampaknya Indonesia biasanya ngerok putu seneng kok matu nih cepet. Ikut tren. Bahasa Indonesia training ngono, seneng putu ora seneng man. Ora jadian kembar nang gitu. Karo ora tuane. Oh, dia ora jadian ning titik kembar. Wong ana putu iku berkat bapake kok gak seneng bapak. Wong hasil produksi bapak kita ndase. Jadi Talzam Jama'atul Muslimin harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya, orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut mayoritas. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Jika tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang samkah, yang murah kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi rumah nonton ini ngaji tenannya. Kalau bertanggung jawab tenan.
Sedekah misalnya Mustafa ngekek duit kula, Mas Romanto ngekek duit kula. Mungkin kanggo medhit itu berat. Wong duit dikekekno wong. Sehingga Islam mengajarkan sedekah itu sunnah. Tetap sunnah karena sedekah sunnah. Tapi Nabi oleh dawuh lucu, sedekah itu sunnah. Tapi paling apik dikekno keluarga, dikekno kerabat. Hatta matat ala fikim ro'atika sehingga barang sing mbok ana bojong dhewe ya dihitung. Iku bukti bahwa Nabi oke lah kebenaran adalah sedekah ning kiai, ning habib, ning ulama, ning tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula dan ngamal prinsip termasuk dihitung sedekah saat kowe nyukupi bojo, nyukupi anak ente. Artinya pikiran sini kan umum, wong medhit lah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, wong medhit lah menerima. Mereka nak pikiran umum dikekno wong, boleh angel dikekno. Ya iya toh, nak kaya Romanto atau siapa ngomong pikiran ngene, nak rutin malah enak nafirune ra duwe. Luwe gampang oleh nafiri. Itu Nabi, sampai Nabi ngendikan hatta matas ala fifin ro'atika, sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti kata tonggo kabudut, kalau kan ngelepas jenazah, kalau bilang, mugi-mugi warisan ini berkah, panggil sedekah. Bukan kerja sedekah dengan suka nomor masjid madrasah. Warisan ini sangat menghidupi keluarga, menjadi sedekah mayit. Karena dari dulu Nabi ngitung sedekah itu termasuk kepada keluarga. Ya selalu rakama ada yang fikun, kelemahan faktum min khairin, urutannya sendiri valil waliden, walak. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Valil waliden apa walak? Itu kan umum, pikiran itu kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi gitu tingkatnya. Tapi kan tak satu umum, paham ya? Tapi mesti sebenarnya loh kan. Tidak perlu cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya. Wah, umumnya wong atau anak dua berat kecuali ini keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya tentu tetap harus haknya Nabi, haknya Allah, Rasul dan sebagainya itu tetap. Ya makanya itu talzam jama'atal. Jadi kalau ada sanad mutasil bahwa dulu mulai kiai-kiai dulu sampai yang ngarang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah gitu. Al ulama wal auliya yasruna. Ciri utama ulama para wali adalah apa? Yasruna apa? Cara perilaku sosial kayak umumnya. Paham ya? Mohon kalau terus nanti. Talzam jama'atal muslimin. Wa imamahu lan pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Kalau mau protang-protang ragilem ngako. Kultu fa'ilam yakun lakum jama'atan wala imamun. Nah saat ini buatan nanti kelompok ya rano imam. Wah ini gue yang repot. Rano sekolah ada sopo nabi. Tapi ini tidak akan terjadi lah. Sekarang sudah akan masih belum. Saat hasil mau kemecato sirotil kalsiro kau ingin mengkono kelompok kulah ya sekabani sirot. Walau anta ardo senajan to yen nyokop sira bi asli sajaratin kelan pokok iki. Hatta yudhika kal mautu sing metuhi kaing sira kal mautu kematian wa anta halite sira kal dalika ing atase mengkono-mengkono uzlah atau ing atase mengkono-mengkono bisa. Tapi tidak akan ya. Untuk kelompok sekarang tidak akan. Ya. Kita harus tetap pokoke ngaji kula niku tetap ngijazah ini ya. Kita harus tetap talzam jama'atul muslimin wa imam. Kita harus ikut napa mayoritas. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi itu monggo. Kenapa susahnya sih? Ini kalau contoh nama misalnya kasus Kiai Fuad, Kiai Fauzan karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi deres Quran nganyam. Apa susahnya terus saat partai umumnya wong? Kita tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus kula sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam kepengen privasi pengiran dia mong. Ya apa susah, kita kan tidak perlu memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap wengi. Kita nggak bisa memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap minggu, tiap tahu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing. Tapi yang penting kita harus ikut talzam jama'atul. Nah ini sirine kena opo ulama-ulama alim rata-rata cara berpakaian biasa, tutur katane biasa, misoi barang biasa, ora terus sopan nggih dheweaken nggih monggo ora ana wong alim ngono rata-rata plak terus kaya wong awam. Kaya macam kudu ikut umumnya mayoritas. Ya Nabi sendiri begitu.
Nabi Dewi nak kuat-kuati be wong sakilat ka umum ibu mesti sial dia anak kok kowe piye. Jadi Nabi nak roh sahabat juga prospek dari sakilat ka umum ibu mesti sial dia anak kok kowe. Lu itu artinya umumnya orang-orang Arab memang kalau kecewa bilang sakilat ka. Lah sampean dua ke hati-hati to kan Nabi sering ngendikan wailak waihak sakilat ka umum. Masa mau Nabi terus sopan terus mboten dia kok. Dene sahabat kok aneh-aneh ora masuk akal. Sakilat ka umum sial mbok mudi anak kok kowe. Sial mbokmu. Dia anak apa? Kowe. Ya liya koyo opo. Artinya ya kayak umumnya orang, memang dalam dialek Arab biasa apa wailak. Wah, ngati-ngati dia. Mulane iya itu di satu sisi cerita Nabi ku akhlake apik, di sisi yang lain gelem-gelem maknani wailak waihak ya dawuh Nabi. Biasanya ini dengan sini sampai ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ngikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu kayak Uti itu Jawa Mi'al, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu, bobot ngendikannya tetap beda. Iya, kode-kode guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda. Tapi guyonnya tetap guyon. Nah, Nabi nate ditamoni tiyang tua, bareng bertamu Nabi tua wis nunuk-nunuk dari Nabi. Wis ana kene ora usah kesusu mulai. Lah mungkin mulai kelas dia aku ora panane unta. Bareng ngono layape murah dipek nonton tuwek mbek sahabat itu jupuk nonton iku. Nabi, launtane kok tuwek dari anak unta. Apa nak unta tuwek terus anake unta. Apa nak tuwek terus anake. Apa nak unta tuwek terus anake jaran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nak anake unta kuwi dari Nabi. Lah ya apa nak tuwek terus anake. Nabi ke kuyon gitu. Lalu sok sampai kau diiyat itu dua kitab karangan Mizahun Nabi guyon-guyonane Kanjeng Nabi pun sering guyon. Ya Nabi ono sahabat rapi keliru di Senen. Kowe potongane seneng. Kenapa? Dari Nabi. Rapi ya Rasulullah. Dikran amtai. Perawan nopo? Dari alasan kula kenapa bojo kula mendolanan. Kula mboten antar. Bojo kula tak kandhani nek mimpin ra oleh, tapi nak dolanan oleh. Nah, itu para TV, kalau tu kan, boleh nak dolanan oleh, jadi ada game tak suka nak, nak mimpin dah oleh, gong itu mimpin dah oleh, cara hati, nak dolanan oleh, saya tidak nonton dolanan, betul, begini. Dari Nabi, berapi ya, pikiran apa event, roda atau perawan tu, roda ya Rasulullah, waduh, halah pikiran tu lah ibu kawan, rapi ku perawan, jadi urus dolanan, kau nak roda pikiran ada duit. Nak perawan nak seneng aneh gitu, anu neng mall, betul pasar malam, tuh ya. Itu kasih tuh kan, apa lagi itu? Gitu, Allah fikron. Lalu ini istilah Nabi, Allah fikron, tola ibu kawalula ibu. Tujuannya perawan mungkin tidak dola. Jadi Nabi menghendaki dalam Islam urusan kawin urusan dolanan. Orang urusan serius, ke gowo. Aku bawa. Mana yang biasa mebur ini piro-piro keangkat jadi kiai malah mauan serius. Ini gue serius. Orang oleh ngomong bakat sing serius. Nah, jadi ngomong kenapa kira rapi lah? Jadi ngomong anak seneng wedok. Kenapa bila anak jenengan do niku tekbir. Orang tekbir. Lah kok nikah dhewe masalah kawin kan yo guyon, iku omongan guyon. Lah sami'ani wala tarikon ila dikodo in baqadar wa ajalu menawa ikut sampai rumah aku tak rumah tenan jebule mau cerita wong lanang wedok loro iki kumpul ora pisah kecuali kodok. Ngono eser ora tobat. Regane kae memang kamu kata-kata niki, ra ngono tok. La sami'ani wala tarikon ila dikodo in wa kita menawa ikut sampai. Ngono tok. Mantap piye khotbah nikah. Tani teng daerah kula jarang wonten khotbah nikah. Kene kula khotbah nikah mboten Gus. Lagi kepengin to ora. Kita ora serem-sereman ora usah. Kalau khotbah nikah ya sangger kon ngandani ya Mas. Jenengan kadang-kadang nikah sesuai kawin itu ya latihan urip, ana tukaran ya dinikmati, ra di dhuwit dinikmati. Mung kula ora anyar rabi ra di dhuwit. Oh ini biasa mawon zaman rabi ora duwe. Kita ini kan punya keturunan melarat yang wis mulai nenek moyang. Kok melarat kaget tuh iki. Mung kula tak latih tenan. Mbah kita wis melarat kah? Kula numpak mobil ki biasa, ngebis ki biasa, nggih kula urip wis biasa, biasa mam.
itu ya, dari Nabi halal bikron, tula ibu kau. Alasannya Nabi itu anehnya biar kamu bisa dolanan, mula akad. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua konflik keluarga adalah dimulai bojo bocah bakat barang sing seri. Lah ya lagi, kakakku untuk warisan iku aku orang. Tuh, buat sing wedok yang ngono cerita lah yo, makku lho Mas, monggo nol warisan aku ora tau dibagi. Wakile padha persen tengah. Nah, gua mboten ate bakat. Bojo kula tak sithik. Umpama kowe go warisan ya tak omong, nek go jajan oleh. Nek go niat tuku-tuku ora oleh haram. Dan aku diwarisan tak go jajan. Nek warisan nah sekejuta aku nyate. Pokoknya agak guyon terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Aku nyate. Macam aku ngalim, beda dulu ngalim orang tenan. Nah kalau itu halal fikron, dolar juga. Mereka nak perawan sebenarnya dolar. Lah jajal ya, kowe nak rabi rondo atau wong seri, itu jalane kok ana kalung 6 juta. Perawan yo es krim kok. Betapa murahnya, itu kok ora karuan kok ana es krim. Aksesoris ning Malioboro ya wis kan. Semen. Pemane anak cah kota, yo delok ro biskop kok ayat-ayat cinta wah murah, 20.000. Yang butuh kula nak dolan dolan ayat cinta dolan to. Cocok dek iki jenis dolanan 20.000 wis kan. Wah serius yo gelap malah regane iki. Lho ilmu tenan niku. Boten ngakali ono hadise. Jawa Nabi seperti Allah dikro tula ibuka wayula. Ibu yo rabi ku perawan nah, ben kowe yo iso dolanan dik-dik. Nek dekne dolanan mbekku intine wong omah nek iso bahasane urusan mula aba urusan dolan. Betul, akeh tertinggal kita berkudu biasa serius. Sing ngongkon sapa? Oh, perawan tuh kalau es krim itu super negara karuan, tuh kalau aksesoris gitu kan, jalan-jalan kan, gue tidak serius. Tuh kalung aja, mereka investasi nara di duit didol, wah, bareng tuh kadal uri-uri, ya, saya ngongkon sok, saya ngongkon diajaran ngono. Makanya bujuk gula misalnya kalung bilang tak omongin, nak niatan dolanan tak tukokno, tapi nak niatan investasi mau, nak dolanan tak turut ya. Ya, ini kan ajaran aneh, orang aneh bener ya aku itu. Lho tenan iki ilmu lho, iki dhewe nabi lho, mboten guyon lho. Halal apa? Jadi kok praktekno. Lah wis kesuwen kok gak serius. Puluhan tahun kok gak apa? Ora satu ya. Aman total. Bojo kita posisine kok manajer amen tukaran ben ngaudit. Saulan yang cilik sampe nek dadi sampe mbok go apa akhire kancane tersangka cah. Amir jajan mbek kanca lali seneng kok. Mau tak wong akeh gara-gara serius wae. Sak wong akeh. Nek bojo late, dek duwe iku mau kertas ditulisi, kadang ana sing ditulisi 100.000, ana sing 50. Jadi nek seneng duwe seneng kertas tulisan ae ngono ta. Yo gue latihan mula apa itu kenapa dolan? Betul itu nunjuk bahwa agama itu sih. Kayak umumnya orang itu ingin punya istri apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri, ingin rileks. Orang dewe lihat sunan apa ilaiha. Bisa sukun itu cara bahasa Inggris bisa rileks. Ya tujuannya kalian apa lihat sunan bisa rileks. Tapi gara-gara budak bakat serius rileks apaan nih? Engkau talan warisan, dia gawa piro, aku gawa. Terus naik mureng-mureng, gue gawa ikut tok. Malah orang tuh, saya ngomong kok. Akhirnya bahasannya dulu di. Pak, berarti ini pokoknya talzam jamaah muslimin apa? Oleh Imam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya bagi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya sadar al-sam. Anna risa nahnu wa dzurriyyatina wa talamidina wa kullatina rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika wa alihi kitab al-hikmah innaka talam. Wa rasulan rahmatan lil alamin wa nura wa rasulan rahmatan lil alamin wa nura wa rasulan rahmatan lil alamin. Nasaluka fi wasilati anna lakal asma'ul husna anta Allah la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Baril Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaqul Fattahul Alimul Qadir Al-Fatih Al-Khafid Ar-Rafil Mu'izil Mudhillul Samil Tasir Al-Hakamul Aqidul Latiful Khabirul Halimul Azim Wafur Asyakurul Aliyul Kabir Hafizul Muqimul Hasibul Jalilul Karim Ar-Rabbul Mujibul Wasi'ul Hakimul Azizul Majidul Baikul Syahidul Haqqul Wasi'il Al-Qabil Madarul Rahim Al-Muhimul Al-Muhimul Hayyul Qayyumul Wajidul Majid Al-Wahidul Ahadis Samad Al-Qadirul Muqtadir Muqaddimul Akhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batin wa Alimu Ta'ala Al-Baris Tawwab Al-Mun'imu Muqtadir wa Akhirul Malikul Mulkidul Syahidul Al-Muqtidul Syahidul Ghanil Mu'minul Mu'til Mari Darul Nasiyadul Rasul Sadil Bati wa Rasul Rasid As-Sofud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Nas'aluka ya Allah an narisa nahnu rasulaka Muhammadan rasulan kana lil alamin rahmatan wa nura wa rasulan ya Allah harisan alina tumina rufra hatta naqtadiya bihi